Gumari, Sidi Abdullah Gumari, orang Tonja, orang pojok sono barat. Tonja itu kan wilayah Maroko, pojok sono. Datang ke Mekah Madinah jadi guru. Orang Mekah Madinah ngaji sama beliau. Jadi jangan tertipu oleh tamatan mana, itu gak ada ceritanya. Ya. Tapi pandanglah dia ngaji apa, gurunya siapa. Ya. Jangan gelar itu cuma gelar tertulis di ijazah. Coba dicek di jidatnya ada nggak gelarnya. Ngeceknya dia bacaannya berapa gitu. Ya, jadi jangan tertipu. Saya bukan lagi belain orang tamatan dalam negeri, enggak, saya nggak penting juga. Karena saya punya sanad ke Timur Tengah lebih banyak daripada dari Indonesia. Sanad-sanad yang kita dapat dari ulama sana lebih banyak. Ya nggak betul-betul juga lah. Yang di sini itu nggak betul-betul juga. Cuma saya pengen mengatakan al-ibrah laysa bil makan. Orang itu dinilai bukan karena tempat dia belajar. Orang itu dinilai dengan bil juhdi fi kulli makan. Kalau sungguh-sungguh fi ayyi makan, dimanapun dia berada, ya. Dimanapun dia berada. Maka antum rajin sholawat di sini, itu lebih dekat kepada Rasulullah daripada orang tinggal di Madinah. Tapi kurang ajar kepada Rasulullah, bentak-bentak orang di sana. Seperti askar-askar itu. Ya. Nah ini. Zalikal kitab. Itulah Alkitab yang ada di qalbu Rasulullah. La raiba fih. Tidak boleh ada keraguanmu terhadapnya. Engkau ragu, batal. Yakin itu boleh ragu dikit kan? Ragu dikit apa namanya? Hah? Ragu dikit masih disebut yakin nggak? Yakin itu bulat 100%. Masih ada ragunya. Belum. Ini rawan akan terjadi syak dan khianat. Hati-hati. Harus benar hati-hati. Hudan lil muttaqin. Hudan. Apa arti huda? Petunjuk. Oke. Petunjuk dalam bahasa Arab hudan. Beda dengan dalil. Dalil kepada akal. Petunjuk artinya hudan ke dalam kolbu. Tuh. Balik ke kolbu lagi, Pak. Mana dalilnya? Surat At-Taghabun. Antum buka surat At-Taghabun. Ayat berapa tuh? Ayat 10 tuh, ayat berapa tuh? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ayat berapa tuh, Ustaz? Siapa yang iman percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, kolbunya langsung yahdi, Allah kasih hidayah. Mereka inilah yang disebut kaum mahdiyin, orang yang diguided oleh Allah. Maka Rasulullah katakan, ya, taraktu fikum, ya, bukan gitu, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Kalau aku meninggal, terjadi khilaf, perselisihan di antara kalian, ikuti aku dan sunnah para sahabatku. Sahabat satu atau banyak? Maka orang yang mengatakan salaf cuma satu model, itu pendustaan terhadap salafus saleh. Ya. Itu dosa besar itu. Salah satu dosa besar. Akan menghilangkan cahaya dari wajah orang itu. Akan membuat dia emosi, akan membuat dia penuh kebencian kepada orang yang berbeda. Ya. Terus apa kata Nabi? Hendaklah kalian ikut sunnah sahabat-sahabatku, khalifah-khalifahku, pengganti-penggantiku yang mahdiyin, yang rasyid, yang dapat petunjuk, cerdas, mahdiyin. Kecuali hafalannya sudah tembus ke dalam kolbu. Saya punya sahabat, imam masjid juga, Pak. Ketika dia dioperasi, dokter bilang dia nggak tidur, lidahnya baca ayat Quran, matanya merem. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dia ngimamin. Dia kalau ngimamin pasti panjang, bisa 2 halaman, bisa 1 halaman. Ketika dia operasi, yang keluar apa? Quran. Berarti Qurannya sudah masuk ke dalam kolbunya. Benarlah doa beliau. Ya, dia selalu berdoa. Allah baja'alil Quran rabi'a qalbi. Jadikan Quran itu bagian dari belahan jiwaku, belahan kolbuku. Ini doanya. Dia sampai.
Sampai sekarang orangnya masih hidup. Sampai hari ini. Orangnya tulus. Kalau ngimamin suaranya biasa, tapi enak didengar. Kok bisa orang suaranya biasa, enak dijadiin imam? Ternyata Quran sudah di qalbunya. Ya. Jadi hudan lil muttaqin. Hidayah itu turun ke dalam kolbu orang yang bertakwa. Nabi bersabda dalam hadis Imam Tirmizi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada. Berarti maksudnya di mana? Di dalam kolbu tuh, bolak-balik di situ, Pak. Kenapa orang baca ayat ini nggak ngeh juga? Ini ayat awal sampai akhirnya bicara kolbu. Ini alam kolbu semua. Tidak ragu di kolbu nggak? Di hati nggak? Ragu di hati nggak? Dapat hidayah di hati? Di hati semua. Maka nggak ada urusan tuh dapat hidayah sarungan tuh nggak ada. Banyak sarungan. Kalau di Madura tuh teman saya cerita, orang Madura sendiri cerita, kami sarungan tuh nyambung ayam juga biasa katanya. Pakai kopiah lagi. Ini teman saya Ustadz dari Madura dicerita ya. Di tempat saya itu nyambung ayam Bu ya. Kalau nggak pakai kopiah ketakutnya sial, kalah katanya. Jadi dia sendiri cerita tentang orang kampung. Ya lucu lah ya. Berarti ini tradisi kiai sudah masuk hatta kepada penyambung ayam, keren itu. Ya bagus itu. Kalau di tempat saya dulu perang padri namanya. Perang padri itu ada padri sufi, ada padri wahabi. Padri sufi Tuanku Nantuo, mursyid tarekat Syatariyah Naqsyabandiyah, dan dia bermazhab Syafi'iyah, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Beliau ini dakwahnya pelan. Kalau ada orang nyambung ayam, dia panggil, diundang, makannya sini. Saya mau kasih kalian wirid biar menang besok. Bener Pak dikasih cuma bismillah. Kalau di Jawa Kalimoto Sodo, di Padang itu sudah Islam tapi masih main ayam, dikasih apa? Bismillah. Setiap kali nyambung ayam menang, sampai dia bosan main, dibawain ayam ke tuanku itu. Ditanya, gimana? Menang bro? Oh menang, tapi udah bosan. Itu bismillah itu apa sih? Nanya. Bismillah itu apa? Bismillah itu engkau minta izin, minta kekuatan dari Allah. Hah? Terus bukannya Allah ngelarang? Nanya juga tahu juga dia. Iya, tapi kan saya yang nanggung, kira-kira gitu. Ya, tobat jadi murid, jadi mursyid habis itu. Tukang sabung ayam jadi mursyid ada. Masih mending itu ya, masih mending itu. Fudail bin Iyad ngerampok dia. Fudail bin Iyad, maka Fudail ini ilmunya salah satu pewarisnya di tanah Jawi itu Sunan Kalijaga, mantan perampok juga tuh. Jadi wali-wali ini, ulama-ulama ini ada pewaris-pewarisnya. Ini pewarisnya fulan, ini pewarisnya fulan, ya. Ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ini suaranya berubah ya. Hudan lil muttaqin. Maka hidayah ini turunnya kepada kolbu orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu bukan pakaian. Kalau di sekolah kan ada namanya pakaian takwa. Itu istilah ada. Yang takwa di dalam. Maka untuk mengetahui orang ini bertakwa atau tidak, pakai pakaian atau pakai kolbu? Pakai kolbu. Mandang, mohon maaf ya, ngeliat celananya atau ngeliat sarungnya. Taruh aneh bilang celana antum tersinggung lah ya. Tersinggung aja lah. Ngeliat celananya atau ngeliat sarungnya, ngeliat kopiah, apa yang dilihat ketika orang bertakwa? Kolbunya. Kolbunya memancarkan apa? Wah, lebih sahih ya? Lebih bagus gak? Wah, ini aja ya. Bagus Pak Pengurus. Jadi kalau ceramah begini aja, kita lagi ngamuk dangdutan kok. Nah, ini ringkasan ya. Saya coba nggak panjang-panjang, karena kalau panjang-panjang takut dikit dapat ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang, siapakah yang disebut bertakwa? Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Apa arti gaib?
Apa beda gaib dengan batin? Kita kalau bahasa Arab nyebut gaib artinya apa? Gaib gitu, gaib. Nah, disetting lagi Pak. Tes. Kedengeran sampai ke belakang. Bagus. Pecah-pecah nggak? Ya sudah ya. Tapi sayanya nggak enak dengernya. Ya oke, biarin dah. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kalau nyeting ini sebelum ceramah Pak ya, biar enak. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang percaya tadi siapa? Qalbu. Yang dipercayai gaib. Apa arti gaib? Tidak tampak secara kasat mata. Tidak terasa dia hadir secara akliyah. Dilihat pakai mata nggak kelihatan. Didengerin nggak kedengeran. Dideketin nggak bisa deket. Nah itu namanya gaib. Jadi yang itu bahasa bebasnya. Ada bahasa rugasnya. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak dapat diakses oleh panca indera. Sesuatu yang tidak dapat diakses oleh panca lima indera. Mata, telinga, penciuman, meraba, apa lagi? Lidah. Gak bisa. Coba, bisa lihat jin gak? Bisa lihat jin? Bisa lihat malaikat? Tapi mereka ada gak? Yakin. Nah ini beda.